الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك التي تجري في البحر ثم بعث رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Tamu Allah jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita hendaklah selalu tercurah kepada Allah atas nikmat-nikmat yang terus kita nikmati. Dari nikmat-nikmat yang terus kita nikmati, tidak sedikit pun dari nikmat itu Allah pernah meminta ganti. Tetapi yang Allah inginkan adalah syukuri apa yang telah kita nikmati. Sehingga kurang lebih ada 42 kali kalimat kata-kata syukur Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. Artinya begitu penting kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan, contoh terbaik yang pernah Allah utus di permukaan bumi ini. Seandainya Allah belum mengutus Rasulullah, maka kita masih dalam keadaan kegelapan. Kita masih dalam mensyarikatkan Allah. Dengan diutusnya Rasulullah, kita mengenal mana yang disebut Allahu Ahad. Majelis tamu Allah jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam momentum Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil hikmahnya paling tidak ada dua: ikuti kaulinya dan ikuti fi'linya. Sehingga pada materi khutbah Jumat kita pada hari ini adalah pentingnya menjaga tali persaudaraan. Allah mengatakan pelihara persaudaraan. Rasulullah juga mengatakan pelihara persaudaraan. Majelis tamu Allah yang berbahagia, dalam syariat agama kita, hidup saling bersaudara karena Allah merupakan tuntunan yang menjadi kewajiban kita. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini perintah Allah. Ada 3 poin dalam ayat ini. Yang pertama, Allah ingatkan kepada kita, kalau benar-benar kita beriman, maka kita harus menjaga persaudaraan. Kenapa? Karena Allah katakan orang yang beriman itu mereka bersaudara dengan saudaranya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua dalam ayat ini, fa'aslihu baina akhawaykum. Kalau kita mengetahui ada tetangga kita yang sedang ribut, sedang cekcok, yang mereka tidak tegur sapa, putus tali silaturahminya, maka kita yang mengetahuinya, kata Allah, fa'aslihu, damaikan mereka. Ini poin yang kedua. Sedangkan saudara kita pun yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya, kita tahu Allah katakan tugasmu adalah damaikan. Apalagi kita pemeran utamanya dalam hal ini. Apalagi kita yang hari ini putus tali persaudaraan dengan saudara kita. Apalagi hari ini kita yang putus tali silaturahmi kita dengan saudara kita, maka wajib bagi kita menyambung kembali tali silaturahmi itu.
Wajib bagi kita menyambung tali persaudaraan itu. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersabda di dalam riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini ancaman sekaligus peringatan dari Rasulullah. Allah tadi di atas katakan, kalau kamu betul-betul beriman, kamu bersaudara. Kalau kamu betul-betul beriman, jika kamu tahu ada saudaramu yang memutuskan tali persaudaraan, damaikan. Poin yang ketiga dari ayat ini, la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ketika itu kamu lakukan, mudah-mudahan kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rasulullah menyambung kembali dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum. Jangan kita mengaku beriman kepada Allah sementara kita masih memutuskan tali persaudaraan kita dengan saudara kita. Kita masih memutuskan tali silaturahmi kita dengan saudara kita. Majelis tamu Allah yang berbahagia. Di dalam ayat yang lain, Quran surah Ali Imran 112. Duribat alaihimud dillah aina ma tuqifu illa bihablillah wa habli minan nas. Dimanapun kata Allah manusia itu berjalan, dimanapun manusia itu tinggal, dimanapun manusia itu berada, mereka hina kata Allah. Kecuali mereka yang tidak hina adalah mereka yang mampu menjaga tali hubungannya dengan Allah dan mampu menjaga tali hubungannya dengan sesama manusia. Ini dua perkara ini tidak bisa dilekarkan, tidak bisa dipisahkan. Boleh jadi hari ini hubungan kita dengan Allah baik, perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Boleh jadi hari ini hubungan kita baik dengan Allah, tapi bagaimana hubungan kita dengan manusia? Atau sebaliknya, dengan manusia, dengan saudara kita baik, tali silaturahmi kita bagus, tapi bagaimana sudah hubungan kita dengan Allah hari ini? Majelis tamu Allah yang berbahagia. Lebih berat urusan kita dengan manusia, dengan saudara kita, ketimbang kita berurusan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu, selama manusia, selama hamba Allah bertobat kepada Allah, Allah akan terima tobat itu. Tapi di akhirat nanti kaum muslimin yang berbahagia, dipanggil satu persatu di antara hamba Allah. Sejak umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akhir nanti. Wahai Fulan bin Fulan, dosa-dosamu telah aku ampuni. Kenapa? Karena kamu telah bertobat di dunia. Tapi dosamu kepada saudaramu, dosamu kepada sesama manusia, urus sendiri. Majelis tamu Allah yang berbahagia, di akhirat ini seandainya dikatakan Allah kepada kita, hendak kemana kita mengurus? Dosamu kepada saudaramu, urus sendiri. Majelis tamu Allah yang berbahagia, maka di dalam Islam ada 4 istilah persaudaraan yang mesti kita jaga. Yang pertama, kita itu bersaudara karena ada ukhuwah nasabiyah. Kita bersaudara karena memang ada tali keturunan. Kita bersaudara karena memang seayah ibu. Kita bersaudara karena memang saudara. Maka penting bagi kita menjaga persaudaraan kita dengan saudara kandung kita, dengan tali saudara kita. Wajib kita jaga kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, ada istilah persaudaraan dalam Islam, ukhuwah basariyah. Kita bersaudara dengan sesama manusia yang lain, siapapun orangnya, bersaudara kita. Ukhuwah basariyah. Tidak mengenal takhta, tidak mengenal dan tidak memandang kedudukan. Kita bersaudara karena kita sesama manusia. Yang ketiga, kita bersaudara karena ukhuwah wataniyah. Kita bersaudara karena kita setanah air. Kita bersaudara karena kita tinggal di satu negara yang disebut negara Indonesia. Dan Sabang sampai Merauke adalah saudara kita. Tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Bukan saja Islam saudara kita, non-Islam pun adalah saudara kita. Tetapi bukan dalam urusan akidah. Selama mereka tidak mengganggu kita, maka dilarang kita pun mengganggu mereka yang non-Islam.
Majelis tamu Allah yang berbahagia, yang paling penting adalah kita bersaudara karena ada ukhuwah Islamiyah. Allah kita satu, Nabi kita satu, maka kita disatukan dalam agama Islam. Kita bersaudara karena kita seagama. Majelis tamu Allah yang berbahagia, 4 istilah bersaudara ini mesti harus dijalin. Kalau memang selama ini tali persaudaraan telah terjalin, tali silaturahmi kita telah terjalin, hari ini mulai kendor, hari ini mulai renggang, sambung kembali. Kenapa? Khawatir kita yang disebutkan oleh Allah tadi. Tidak ada kerugian kecuali kerugian ketika nanti kita dikatakan oleh Allah seperti itu, dosamu kepadaku telah kuampuni, dosamu kepada sesama manusia urusan ini. Kita hari ini menggunakan waktu, kita hari ini menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baik. Tapi ingat, ada perkara-perkara yang membatalkan ibadah kita. Sujud kita rajin, rukuk kita rajin, baca Quran kita rajin, puasa yang wajib dan puasa yang sunnah pun kita rajin. Tapi urusan dengan manusia kita berantakan. Toh apalagi dengan saudara kandung kita sendiri. Maka ada istilah-istilah sumpah yang dikeluarkan, hendaknya bertobat kepada Allah dan tarik kembali ucapan itu. Apa istilah ucapan itu? Kalau dengan simpalan itu sampai mati pun tidak usah baik. Hati-hati kaum muslimin yang berbahagia. Ucapan ini segera tobati kepada Allah, tarik ucapan ini, minta maaf kepada siapa yang kita tuju ucapan kita itu. Majelis tamu Allah yang berbahagia. Maka Rasulullah mengancam ada 3 bahaya orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Disebutkan oleh Rasulullah di dalam riwayat hadis Ahmad, "Inna amala bani Adam turadu kulla khamis laila Jum'ah, fala yuqbalu amalu fatirur rahim." Rasulullah katakan, sesungguhnya seluruh amalan manusia, amalan hamba Allah akan diangkat oleh malaikat kepada Allah setiap hari Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amalu fatirur rahim. Sedangkan amalan orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya, malaikat tidak akan mengangkat ibadahnya itu kepada Allah. Di dalam hadis yang lain disebutkan, turadul amalu bani Adam kulla isnin wa khamis. Dalam hadis yang lain, seluruh amalan ibadah kita diangkat pada hari Senin dan Kamis. Maka ini menjadi satu rujukan bahwa puasa sunnah Senin dan Kamis. Fa'uridu, kata Rasulullah, antum rada amali wa ana shahid. Saya ingin ketika amalanku dihadapkan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan puasa. Majelis tamu Allah yang berbahagia, fala yuqbalu amalu fatirur rahim. Sudah jelas apa yang disebutkan oleh Allah di atas, dan jelas pula apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebagaimana besarnya dan rajinnya pun kita beribadah, kalau tali persaudaraan kita, kalau tali silaturahmi kita dengan saudara kita tidak baik, disebutkan oleh Rasul, amalan kita tidak akan diangkat oleh malaikat kepada Allah, walaupun sejengkal dari atas kepala kita. Majelis tamu Allah yang berbahagia. Yang kedua, bahaya orang memutuskan tali persaudaraan, bahaya orang memutuskan tali silaturahmi. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tanzilu rahmah ala qaumin fihi qati'ur rahim. Rahmat tidak akan pernah turun kepada satu kelompok manusia, kepada satu kaum, selama di dalam kaum itu ada orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Maka perintah Allah di dalam Quran yang telah kita bacakan di atas, fa'aslihu. Kenapa fa'aslihu? Supaya imbasnya tidak terjadi kepada kita. Karena kata Rasulullah, tidak akan turun rahmat kepada satu kelompok, kepada satu kaum, selama di dalam kaum itu ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka perintah Allah di atas, fa'aslihu. Jika kita mengetahui, berusaha kita untuk mendamaikannya, bukan malah memanas-manasinya. Majelis tamu Allah yang berbahagia, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahaya yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah
terus tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Ini yang terakhir. Tidak ada lagi. Jangan mimpi masuk surga kata Rasulullah. Jangan berharap surga, baunya pun tidak akan kamu jumpa kata Rasulullah. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi yang selama ini sudah terjalin dengan baik, tapi karena satu persoalan, satu permasalahan, tali persaudaraan mulai regang, bahkan tali silaturahmi putus. Majelis tamu Allah yang berbahagia, hati-hati, jangan sempat ibadah yang kita lakukan kemarin, hari ini dan esok bukan malah ke surga, tapi ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan, kalaulah karena sholat itu kita masuk surga, orang lain jauh lebih hebat sholatnya daripada kita kaum muslimin. Kalaulah karena puasa dan baca Quran kita masuk surga, orang lain jauh lebih hebat daripada kita. Tapi ada rahmat di dalamnya. Memang sholat kewajiban kita, kebutuhan kita. Tapi ingat perkara yang membatalkannya. Membaca Al-Quran itu baik, berlipat ganda pahalanya, tapi perhatikan yang membatalkan pahala itu. Dalam hadis yang lain disebutkan, nanti ada 3 kelompok yang mula-mula nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah. Ditanya oleh Allah, wahai fulan bin fulan, apa yang telah kamu lakukan dengan apa yang telah aku ajarkan? Mana tak malu bima u'allimka? Apa yang telah kamu lakukan dari apa yang telah aku ajarkan? Aku habiskan waktuku ya Allah untuk mengajarkan Al-Quran. Aku habiskan waktuku ya Allah untuk membaca Al-Quran. Fa yaqulullahu ta'ala kadzabta. Fataqulul malaikah kadzabta. Maka spontanitas Allah katakan engkau pembohong. Malaikat pun berkata, engkau pembohong. Turidu antakula fulan antakori. Dulu kamu di dunia, kamu ingin dipuji orang, kamu ingin mendapatkan gelar qori. Dan pujian itu telah diucapkan oleh orang selama kamu hidup di dunia. Kamu telah mendapatkan derajat yang tinggi di mata manusia. Karena kamu dianggap orang yang alim dalam bidang Al-Quran. Tapi amalanmu itu aku tolak karena itu bukan karena aku. Majelis tamu Allah yang berbahagia. Sedikit amalan ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengandung syariat apapun, jauh lebih baik daripada amalan yang besar tapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis tamu Allah yang berbahagia, inilah pesan daripada Allah, inilah pesan daripada Rasulullah agar kita menyambung tali persaudaraan apabila tali persaudaraan kita itu sedang putus. Menyambung tali silaturahmi, seandainya tali silaturahmi itu dengan saudara kita sudah renggang, sambung kembali. Supaya apa? Ibadah yang kita lakukan siang dan malam tidak sia-sia di mata Allah dan tidak sia-sia untuk kita. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam rumah Allah ini mendapatkan petunjuk daripada Allah supaya kita tidak memutuskan tali persaudaraan, supaya kita tidak memutuskan tali silaturahmi. Bahkan jika itu sudah terjadi, Allah bukakan hati kita, Allah buang gengsi dalam diri kita untuk menyambung tali persaudaraan itu kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa fulkil lati tajri fil bahr. ثم بعث رسوله بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa fulkil lati tajri fil bahr thumma ba'atha rasulahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في الآيات الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أنت عليم ونحن الجهلاء نحتاج إلى رحمتك يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء نحتاج إلى رحمتك يا رب العالمين. اللهم أنت قوي ونحن ضعفاء نحتاج إلى رحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.